bagaimana sebenarnya merencanakan perkerasan lentur itu. Ya, jadi karena buku standarnya sudah saya minta Anda untuk nyari yang nomor PTT 01/2002B ini ya. Mudah-mudahan semua sudah pegang hari ini. Nah, nanti bisa dicoret-coret mana yang perlu diberi catatan berdasarkan penjelasannya Pak Fajar. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti boleh bertanya. Ya. Sebenarnya buku standar yang sekarang kita punya itu cukup banyak atau perjalanannya panjang, mulai dari sekarang yang akan kita pelajari ini. Dulu bukunya itu tahun 87, namanya adalah Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen. Jadi metode yang kita pakai sekarang ini untuk merencanakan perkerasan lentur itu disebut dengan metode analisa komponen atau biasa disebut dengan MAK. Ya. Jadi Anda jangan asing lagi kalau nanti dapat informasi metode analisa komponen gitu ya. Berarti ini adalah metode untuk merencanakan perkerasan lentur jalan raya. Jadi karena kalau perkerasan kaku bukan metode analisa komponen namanya. Kalau yang ini khusus untuk lentur, sebenarnya sumbernya dari ASTO. Jadi kita nggak bikin sendiri. Jadi dimodifikasi sesuai dengan kondisi berbagai faktor di Indonesia, terutama adalah iklim, kemudian juga kesiapan teknologinya gitu ya. Di Indonesia pasti akan berbeda dengan di aslinya di sana ya, di Amerika. Kemudian mengalami revisi ya menjadi ini rencanaan tebal perkerasan lentur yang sekarang kita pakai dan akan kita pelajari itu PT 01/2002 karena ASTO-nya sendiri juga direvisi tahun 93. Nah, di samping itu juga selain buku pedoman perencanaan ini juga ada pedoman ini ada juga sebenarnya manual desain ini 22.2 KPTS /DB 2012. Isinya hampir sama dengan yang 2002 tapi dia sebagai pelengkap saja. Jadi kalau Anda mau browsing yang lain boleh browsing yang ini. Yang terakhir manual desain perkerasan jalan nomor 22.2 dan seterusnya ini ya. Nah, saya ingatkan kembali bahwa yang flexible pavement atau perkerasan lentur itu yang bahan pengikatnya adalah aspal seperti ini. Nah, strukturnya ini saya kemarin sudah wanti-wanti harus hafal. Yang atas itu adalah surface cost, bawahnya itu lapis pondasi atas atau base cost, bawahnya lagi adalah pondasi bawah atau sub base cost, karena di bawah maka disebut dengan sub ya. Kemudian ini tentu yang paling bawah adalah tanah asli atau tanah yang dipakai sebagai dasar untuk perkerasan. Maaf, saya tadi menyebut tanah asli salahnya. Mestinya tanah dasar. Tanah dasar itu kebanyakan biasa disebut dengan subgrade. Kalau tanah asli itu adalah salah satu dari jenis tanah dasar. Karena tanah dasar untuk perkerasan itu tentu bermacam-macam. Bisa tanah asli, perkerasannya berdiri di atas tanah asli, bisa juga berdiri di atas tanah timbunan, atau berdiri di atas tanah galian, kan gitu ya, atau berdiri di atas tanah yang diperbaiki atau biasa kita sebut dengan tanah soil improvement. Ya, tanah soil improvement itu bisa paling sederhana dipadatkan, lebih advance lagi misalnya diberi kapur, dicampur kemudian dipadatkan kembali, atau diberi dengan semen atau campuran bahan kimia dan lain sebagainya, atau diganti jadi mencari di tempat lain, tanah aslinya digaruk, diambil sampai kedalaman tertentu sampai terjadi ditemukan tanah yang cukup untuk sebagai dasar. Itu sebenarnya kondisi di tanah dasar jadi bermacam-macam, tidak hanya tanah asli. Itu catatannya, hati-hati. Nah, di Indonesia walaupun secara struktur tadi ditetapkan seperti itu susunannya, jadi kalau kita gambar itu seperti ini,
Jadi, sorry, mana ya yang tadi itu berarti nah ini bisa yang bawah ini sebelah kiri, ya, bisa yang di atas ini, ya kan? Ini hanya 2 lapisan saja. Yang inilah yang paling lengkap, ya. Mulai dari subgrade, ini disebut kalau di sini tulisnya prepare subgrade. Jadi tanah dasar yang dipersiapkan, kira-kira seperti itu. Dipersiapkan itu ya tadi itu karena kondisinya bermacam-macam, CBR-nya minimal kemarin harus 3, ya kan? CBR-nya minimal 3. Kalau tidak 3 harus di-prepare gitu. Makanya disebut dengan prepare subgrade. Di atasnya lagi adalah subbase. Yang subbase itu materialnya ini. Granular material or selected soil normally not treated. Jadi ini pengertiannya adalah subbase itu materialnya itu granular itu berbutir. Ya, berbutir. Materialnya berbutir, tidak seperti lempung, walaupun lempung sebenarnya juga berbutir, tapi sangat halus butirannya. Granular itu berbutir, berarti ini umumnya materialnya adalah pasir. Atau kepasiran, atau lempung kepasiran gitu kalau di jenis-jenis klasifikasi tanah. Granular material, material berbutir, atau selected soil, jadi boleh juga pakai tanah, tapi yang terseleksi. Terseleksi itu maksudnya memenuhi syarat sebagai bahan untuk subbase. Karena bahan untuk subbase ada persyaratannya. Nanti di buku standar Anda itu di situ ada apa saja yang boleh dipakai untuk subbase ya. Nanti bisa dilihat ada tabelnya. Normalnya, umumnya ya tidak treated. Treated itu tidak ada campuran bahan pengikat. Umumnya tidak ada campuran bahan pengikat subbase itu. Campuran bahan pengikat itu contohnya apa? Dicampur dengan semen atau dicampur dengan aspal gitu. Ini yang normal. Kemudian base di atasnya ya, yang pondasi atas itu adalah granular material juga, material berbutir. Normally untreated, jadi normalnya itu tidak ada campuran bahan pengikat. Tetapi sometimes dalam kondisi tertentu itu boleh ada campuran aspal atau campuran semen gitu. Iya, di sini bahasanya with something other than aspal gitu, kira-kira seperti itu. Jadi umumnya Bapak dipakai adalah aspal, campuran aspal. Jadi di sini ini sudah mulai dipakai campuran bahan yang kita sebut sebagai aspal beton. Walaupun di atasnya sendiri yang surface cost, ya aspal surface itu adalah campuran antara aspal dan agregat. Makanya di sini bahasa Inggrisnya adalah aspal agregat mixture. Jadi campuran agregat dan aspal gitu ya. Ini makanya ini disebut juga dengan aspal surface. Jadi permukaan beraspal gitu, maksudnya gitu. Jadi hati-hati. Pondasi atas pun selain bisa material granular, juga bisa material granular yang diberi aspal. Jadi disebut dengan aspal treated base nanti. Ya, ini normalnya seperti ini. Nah, Anda nanti akan menentukan apa material subbase-nya, apa material base-nya, dan apa material surface cost-nya. Kemudian berapa ketebalan masing-masing dengan CBR rencana yang nanti bisa kita pelajari bagaimana cara menentukannya. Ini adalah bentuk perkerasan perkerasan lentur yang umum. Ya, jadi di sini bahasanya aspal pavement, jadi perkerasan aspal gitu ya, with dengan untreated base and subbase. Jadi dengan pondasi dan pondasi bawah yang untreated itu tidak ada campuran aspalnya atau campuran semennya. Begini bentuk normalnya. Tetapi di lapangan kadang-kadang
kita juga menemukan yang di atas itu. Namanya full depth asphalt pavement. Jadi perkerasan lentur yang keseluruhan tebalnya atau kedalamannya begitu ya, itu beraspal, aspal pavement. Jadi susunannya hanya subgrade yang bawah, di atasnya itu langsung dengan aspal aggregate mixture or granular material treated with aspal. Jadi kalau ini memang betul-betul sudah beraspal, campurannya beraspal ini agregat plus aspal. Ya, kemudian di atasnya tentu karena surface itu tidak ada pilihan lain selain beraspal. Jadi seperti ini. Nah, disebut dengan full depth karena seluruh kedalaman ini beraspal. Makanya disebut dengan full depth asphalt pavement. Materialnya apa? Ini adalah aspal beton, yang aspal base ini, yang di atasnya, yang surface juga pakai aspal beton. Hanya mutunya berbeda. Kalau dilihat di sini di gambarnya, yang bawah itu ukuran agregatnya lebih besar, yang di atas itu agregatnya lebih halus dan bervariasi. Jadi permukaannya lebih halus, kalau ini permukaannya lebih kasar. Kira-kira seperti itu. Kemudian di lapangan ada juga kombinasi antara beton dengan aspal. Ya, yang biasa di sini yang kemarin ditanyakan oleh Mbak siapa itu saya lupa. Ya, ini disebut dengan komposit ya. Asphalt pavement with Portland cement concrete or combined Portland cement concrete and asphalt base. Jadi kalau yang ini adalah misalnya dulunya beraspal, terus mau karena kekuatannya sudah tidak memenuhi syarat lagi, ditambah dengan lapisan supaya tebalnya bertambah, diberi lapisan base ini dicor ya, dicor dulu. Setelah dicor baru diaspal lagi dengan aspal surface. Ya, ada juga yang seperti ini, awalnya perkerasan kaku, memang beton begini, nah supaya permukaannya jadi halus dan nyaman, maka diberi lapisan beraspal. Nah, kalau ini kita menyebutnya tidak lagi perkerasan ini, bukan perkerasan lentur ya, tapi karena ada betonnya, ini adalah komposit. Gitu. Kira-kira ini model perkerasan lentur yang biasa kita aplikasikan di lapangan. Nah, bagaimana cara menentukan materialnya apa saja nanti yang akan kita pakai di perkerasan ini dan berapa nanti tebelnya, tentu tergantung dari beban. Beban lalu lintas semakin banyak, tentu perkerasannya akan semakin tebal. Kemudian CBR dari subgrade. Semakin kecil CBR-nya, maka ini juga semakin tebal. Semakin besar nilai CBR yang berarti tanahnya itu semakin bagus, maka perkerasannya akan semakin tipis. Saya ulangi lagi, kalau CBR-nya tinggi, angka CBR itu 0 sampai 100% atau 1 ya. Kalau nilai CBR-nya itu semakin tinggi, berarti kualitas tanahnya semakin baik, maka perkerasannya, susunan perkerasannya semakin tipis. Kalau CBR-nya jelek, maka perkerasannya akan semakin tebal, itu rumusnya. Ya, karena kemarin itu, jadi tegangan yang diterima oleh perkerasan itu akan semakin kecil kalau kita punya ketebalan yang cukup, karena bentuk penyebarannya adalah bentuk segitiga itu. Ya, masih ingat ya? Nah, saya ingin sedikit mengulang ini, sebenarnya ini mata pelajaran di mata kuliah bahan bangunan, yang Anda harus diajarkan aspal beton sebenarnya. Harus ada praktikum membuat aspal beton di laboratorium. Ya, tetapi saya akan sedikit mengulang, karena kemarin saya tanya beberapa kali, ternyata Anda tidak pernah melakukan praktikumnya, yaitu membuat aspal konkrit atau AC. Atau yang tadi itu bahannya surface cost tadi dan bahannya base cost yang treated. Ya, yang treated. Kita sebut materialnya adalah aspal beton. Jadi kalau kita lewat di jalan raya, terus ketemu dengan permukaan yang warnanya abu-abu kehitam-hitaman itu, nah itu disebut dengan aspal konkrit atau AC. Biasanya dalam bentuk belum jadi, itu
dilakukan pencampuran di pabrik, namanya AMP, Aspal Mixing Plant. Coba di browsing di internet ya, pengen lihat gambarnya AMP itu seperti apa, Anda bisa browsing. AMP, Aspal Mixing Plant, pabrik pencampur aspal. Yaitu pabrik yang membuat beton aspal ini. Atau disebut dengan aspal konkrit atau AC ini. Ya, Anda bisa browsing di internet, banyak sekali gambar-gambar foto pabrik pencampur aspal ini. Wajib Anda tahu supaya paham bahwa membuat campuran aspal beton itu dilaksanakannya di pabrik. Jadi ada tempat khusus yang memang disediakan untuk membuat aspal beton ini. Kalau di lapangan untuk keperluan praktis boleh-boleh saja Anda membuat manual, misalnya agregatnya pasir, kerikil, digoreng ya. Digoreng, dipanaskan, digoreng sampai suhu tertentu pencampurannya, ada standarnya untuk mencampur. Kemudian ditambahkan aspal. Aspal itu karena bentuknya dalam kondisi suhu ruang itu padat, maka dia harus dicairkan. Nah, dicairkannya caranya adalah dengan dimasak ya. Dimasak, biasanya drumnya dimasak gitu. Terus setelah mencair baru bisa diambil. Nah, kemudian dicampurkan ke agregat plus agregatnya tadi, kerikil plus aspal itu disebut dengan agregat ya. Kalau Pak Fajar nyebut agregat berarti bayangannya sudah kerikil, pasir gitu ya. Kerikil pasir dicampur, terus komposisi campuran kerikil dan pasirnya itu harus memenuhi gradasi tertentu. Gradasi itu komposisi ya. Komposisi mestinya ini diajarkan, sayang sekali kalau Anda tidak praktik ini. Kemudian setelah itu dicampur, diaduk lagi rata dalam kondisi panas. Terus kalau itu dilakukan di AMP, maka dibawa ke lapangan pakai dump truck. Dump truck, kemudian di lapangan ditangkap pakai agregat hopper itu. Dia kemudian dimasukkan ke aspal finisher, namanya mesin untuk alat berat itu ya semacam apa ya, tadi itu gambarnya. Nah ini di lapangan ini kan masuk, ini namanya ini agregat hopper, dimasukkan ke sini, conveyor masuk ya, kemudian masuk ke sini, diampar, setelah itu dipadatkan. Ini namanya aspal beton. Ini bawah ini juga aspal beton. Nah, karena itu, nah di sini beton aspal atau aspal konkrit itu bahannya adalah agregat. Di sini tambah mineral ya, saya nggak perlu sebenarnya, ini agregat saja. Kemudian bahan bitumen itu aspal. Aspal itu orang menyebutnya kalau di dunia sipil juga disebut dengan bitumen ya, bitumen ya, bahan pengikat. Macam-macam bentuknya, ada aspal minyak yang dalam drum itu, yang warnanya hitam-hitam, dalam drum pernah lihat. Ada juga aspal Pulau Buton. Nah ini khusus, ini adalah unik di Indonesia, karena kalau di tempat lain nggak ada. Aspal dari Pulau Buton. Aspal dari Pulau Buton itu bukan dari aspal minyak. Aspal minyak itu dari destilasi minyak bumi. Di mana ya, Cilacap atau Balikpapan itu. Kalau di Balikpapan itu destilasi, tapi bahan residunya yang terakhir di bawah itu setelah minyak bumi asli kemudian didestilasi, kan ada sisa hasil destilasi. Nah, tidak semua kilang minyak itu punya destilasi yang sama, punya residu yang sama. Kalau di Balikpapan itu residunya berupa lilin. Kalau kilang minyaknya di Balongan itu residunya aspal. Jadi tergantung dari jenis minyak mentahnya. Nah, itu disebut dengan aspal minyak karena dia memang terbuat dari destilasi minyak bumi. Nah, aspal yang kedua itu aspal dari Buton. Aspal dari Buton itu bentuknya tidak seperti aspal
minyak begitu, yang hitam aspal semua, tidak. Ya, aspal dari Pulau Buton itu bentuknya berupa pasir, agregat, gumpalan-gumpalan tanah begitu yang di dalamnya mengandung bitumen aspal gitu. Mengandung aspal. Tetapi ketika kita gunakan untuk perkerasan, itu tidak bisa kita gunakan langsung. Karena aspal atau bitumen aspal dari Pulau Buton ini harus dikeluarkan dari campurannya. Biasanya menggunakan modifier namanya. Modifier itu bisa minyak tanah, bisa oli bekas, bisa bensin, bisa solar gitu, yang kita campurkan di agregat aspal buton itu. Nah, baru setelah kita campurkan modifier itu aspalnya keluar gitu. Nah, setelah tercampur baru kita padatkan. Jadi untuk aspal Pulau Buton itu umumnya tidak dilakukan campuran secara panas. Jadi boleh campuran dingin. Kita tambahkan agregatnya dengan asbuton ini. Plus modifier tadi itu ditambahkan bisa minyak tanah, bisa solar, bisa bensin gitu. Diampar kemudian dipadatkan. Gitu ya. Nah, jadilah namanya campuran beton aspal yang bawah itu. Beton aspal itu disebut dengan aspal konkrit bahasa Inggrisnya, atau bisa kita sebut juga dengan AC. Ini bedanya antara aspal konkrit dengan konkrit saja. Hati-hati ya. Kalau konkrit saja berarti yang campurnya semen itu, yang beton kalau terjemahnya di Indonesia. Kalau beton aspal itu adalah yang tadi Pak Fajar contohkan, itu campuran antara agregat dengan aspal. Jadi jangan menyebut lagi hot mix ya. Hot mix itu cara mencampurnya. Salah ya. Harusnya adalah aspal konkrit. Nah, tadi bolak-balik disinggung apa itu treated and untreated gitu, supaya Anda memahami lagi. Jadi pondasi yang di bawahnya perkerasan surface cost itu kan tadi boleh treated, boleh untreated base ya. Yang treated base itu berarti pondasi yang kita campur gitu ya dengan bahan pengikat. Ada dua macam. Tadi saya sebutkan, diikat dengan semen atau diikat dengan aspal. Gitu. Kalau material granular atau berbutirnya atau agregatnya itu dicampur dengan semen, maka pondasi base itu ya, pondasi atas itu biasa kita sebut dengan CTB atau Cement Treated Base, CTB. Ya, ini makanya dicampur dengan PC atau semen. PC itu apa kepanjangannya? Ada tahu? Portland semen, Pak. Portland semen ya. Menyebut semen itu kalau orang asing ya bahasa Inggris ya Portland semen, tidak semen saja. Kalau semen saja nanti macam-macam terjemahannya ya. Coba Anda lihat di terjemahan bahasa Inggris tulis semen gitu, akan bermacam-macam. Tapi kalau Portland semen itu adalah semen yang kita maksud sebagai campuran untuk beton. Disebut dengan CTB. Tapi kalau pondasinya yang granular itu terbuat dari campuran agregat plus aspal, maka disebut dengan aspal treated base atau disebut dengan ATB. Jadi ini tadi bisa kita juga sebut sebagai ATB karena dia campuran beraspal. Kalau ini kita ganti dengan cor seperti ini, maka disebut dengan CTB, Cement Treated Base. Paham ya? Tapi hati-hati di lapangan nanti ada juga yang namanya CTSB. Apa bedanya? Letaknya saja. Kalau letaknya di pondasi atas atau base, maka disebut dengan CTB. Tapi kalau letaknya di subbase atau pondasi bawah, maka disebut dengan CTSB, Cement Treated Subbase gitu, karena ini ada SB-nya. Kalau ini B saja ya. Nah, pondasi itu juga ada yang untreated base gitu. Untreated base berarti nggak dicampur semen, juga nggak dicampur aspal, jadi agregat saja. Ya, jadi agregat dengan diameter tertentu yang dihampar ya, begitu kira-kira.
Ya, boleh gitu. Lupa, nggak lepas-lepas nanti. Oh, tenang saja, karena di atasnya kan ada lapisan yang beraspal gitu. Gitu ya. Nah, subgrade, kemarin sudah saya jelaskan, subgrade itu bisa improve subgrade, bisa unimprove. Bisa di-improvement, improvement itu berarti bisa diperbaiki, bisa juga yang unimprovement. Kapan improve dan kapan unimprovement? Ada yang bisa jawab? Kapan tanah dasar itu kita improve dan kapan tidak perlu kita improve. Makanya disebut sini improve dan unimprove. Anda bisa jawab? Mengulangi kuliah minggu kemarin. Ngeh apa tidak? Nilai CBR, Pak. Yes, siapa yang bisa jawab itu? Mbak siapa? Sudarsini. Ya, Mbak Darsini. Sudarsini. Ya, oke Mbak Sudarsini, betul. Nilai CBR-nya berapa nilai CBR-nya? Halo? 3%. Yes. 3%. Yes, 3%. Kalau di bawah 3% harus kita improve. Kalau di atas 3% tidak perlu. Tidak perlu itu apa? Langsung kita bisa desain dia untuk dasar perkerasan. Gitu ya. Kenapa demikian? Alasannya kalau kurang dari 3% tidak efisien karena perkerasan di atasnya akan semakin tebal. Jadi mahal. Daripada menambah perkerasannya lebih baik memperbaiki tanah dasarnya dulu. Karena tanah dasar semakin baik, CBR-nya semakin naik, maka lapisannya juga semakin tipis. Kira-kira begitu ya. Pak Fajar selalu mengulang-ulang dan memperdalam filosofi dari perkerasan ini supaya Anda paham dulu. Nanti mendesain itu gampang karena sudah ada grafiknya, sudah ada tabelnya, sudah ada angkanya dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah filosofi perencanaannya dulu. Kalau Anda paham, gampang. Ini kemarin saya ulangi lagi, prinsip dasar perkerasannya itu adalah mempunyai tebal yang cukup, ya, mampu mencegah masuknya air ke dalam perkerasan, maka itu perkerasan harus kedap. Kemudian di lapangan perkerasan itu juga harus dimiringkan ke samping kanan dan kiri, sehingga airnya yang menetes di atas perkerasan itu bisa keluar dari perkerasan dengan secepat-cepatnya ke drainase ya. Kemudian tidak boleh pletot-pletot alias harus rata. Tapi rata nggak boleh licin. Karena kalau licin, nanti kalau hujan, kendaraan yang lewat mudah tergelincir. Bentar ya, saya ada telepon sebentar. Yuk. Waalaikumsalam Mas Kamil. Bentar ya. Sebentar, tak
Oke ya, kemudian, nah ini prinsipnya. Karena itu, ketika nanti merencanakan pekerasan lentur, ya pertama kalau di lapangan itu harus perbaiki dulu subgrade-nya, ya supaya CBR-nya itu naik, ya. Kemudian setelah itu pilih bahan subbase atau base cost yang harga CBR-nya juga baik. Kenapa demikian? Kalau yang bawah itu materialnya harganya pasti lebih murah daripada yang paling atas. Jadi semakin ke atas tuh materialnya semakin mahal. Nanti kita lihat ya tabelnya jenisnya materialnya apa saja di buku standar kita. Yang boleh dipakai untuk subbase, base, dan surface. Material surface itu paling mahal. Gitu. Sehingga kalau bisa subgrade itu tingkatkan dulu supaya lapisan di atasnya semakin tipis. Yang atas itu aspal beton itu mahal. Aspal beton itu mahal harganya. Ya, karena itu semakin tipis, tapi hati-hati nanti ada ketebalan minimalnya gitu. Lapisan surface itu nggak boleh tipis banget, misalnya 3 cm ya nggak boleh. Kecuali hanya untuk tambalan apa namanya lapis aus saja. Kalau sudah retak-retak tapi masih kuat, ditambahi 3 cm boleh, atau 2 cm untuk lapisan aus. Aus itu karena kontak dengan roda ya, lama-lama kan jadi aus. Sama lapisan kedap supaya air nggak masuk. Kalau sudah retak-retak kan khawatir airnya masuk, ditambahi tipis. Itu boleh, enggak struktural itu boleh tipis. Tapi ada ketebalan minimal, hati-hati nanti kalau dia didesain untuk menerima beban atau struktural. Ya, karena mahal ya kalau bisa setipis mungkin gitu, prinsipnya gitu yang paling atas itu. Ya, jadi kue lapisnya itu kalau kita mulai dari subgrade, yang atasnya subbase itu tebal, base-nya itu sedikit lebih tipis, kemudian di atasnya surface itu harus tipis. Nah, apa caranya memperbaiki lapisan tanah dasar? Tadi sudah saya jelaskan, pakai kimia boleh, mekanis boleh. Ya, kalau kimia itu nambahi dengan kapur, dengan semen, dengan bahan kimia. Kalau mekanis itu dipadatkan saja. Ya, karena mungkin tanah asli gembur dipadatkan boleh. Atau menimbun dengan tanah dasar asli dengan bahan tanah yang lebih baik. Jadi cari di tempat lain, kemudian digaruk yang lama diganti dengan yang baru. Itu yang ketiga caranya. Ya, jadi itu mengulangi lagi, tebalkan subbase dan base cost. Atau dengan cara-cara modern, misalnya nambahi nambahi lapisan penguat tipis antara tanah dasar dengan lapis fondasi atau subbase, itu biasanya dengan bahan-bahan geosintetis. Atau kita sebut dengan geotextile atau geogrid. Kalau di lapangan itu nanti Anda lihat, biasanya materialnya seperti terpal itu. Seperti terpal yang biru itu loh ya, tenda biru yang punyanya PKL itu, pedagang PKL itu tahu ya, yang biru-biru itu. Mirip-mirip dengan itu, tapi bahannya tidak sama. Itu disebut dengan geotextile. Jadi di atasnya subgrade, kalau kambriknya jelek, dikasih diampar itu dulu, baru kemudian ditutup dengan subbase gitu. Ya, itu materialnya namanya geosintetik. Sebenarnya fungsinya hanya sebagai apa namanya, misalnya tanah dasarnya itu tanah yang jelek, misalnya sangat berbutir, kemudian mudah terjadi pengembangan penyusutan oleh kadar air. Nah, karena sudah dilapisi dengan itu, maka kadar airnya tidak mudah untuk terjadi hilang dari butiran tanahnya. Yang berbahaya itu kan kalau musim kemarau hilang, kemudian memadat. Kalau pas musimnya penghujan, airnya masuk di celah-celahnya tanah, ya lama-lama tanahnya jadi peletot-peletot gitu ya, terjadi deformasi, itu yang berbahaya karena itu biasanya dilapisi geosintetik seperti material geotekstil maupun geogrid. Itu yang cara modern. Nah, itu kesimpulannya. Ini adalah flexible pavement, strukturnya surface cost dari atas, base, subgrade. Kalau kita pasang itu begini. Ya. Subgrade, subbase, base, surface. Ini
badan jalannya. Kemudian membentuknya itu seperti lereng begini. Sehingga volumenya subbase ini tentu semakin besar karena lerengnya begini. Kenapa kok tidak langsung ke bawah gitu? Kenapa kok tidak langsung ke bawah gini? Jeret gini. Di sebelahnya tanah asli. Ya, mekanisme keruntuhan lereng itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau materialnya awal sudah begini, lama-lama jadi melorot gitu. Kalau sudah seperti ini kan sudah aman. Oke. Ini sama juga ini ya. Nah, nanti kita cari ketebalannya ini. D1, D2, D3. Nah, materialnya yang sekarang belum saya terangkan. Apa material untuk surface, apa material untuk viscose, dan subviscose. Nah, ini minggu depan kita bicara mengenai CBR ya. CBR yang untuk desain itu bagaimana cara menentukannya, dan seterusnya. Nah, material untuk struktur perkerasan ini, Anda bisa baca buku standarnya, itu tabel PDT, bentar. Share dulu, share. Ayo, pada dibuka semua buku standarnya. Sini sudah ada catatannya sebenarnya. Kelihatan ya? File PDF-nya Pak Fajar kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Ya. Bentar ya, ini D1 langsung dan seterusnya. Oke, kemudian materialnya itu kita lihat ada di, dan ada di sini. Waduh, sayangnya kok di buku standar yang ini nggak ada ya. Sebentar. Granular. A1, gambar 2. Oh, ini enggak, kalau di buku standar yang ini, materialnya itu tidak langsung terlihat ya. Ini menyebutnya granular saja. A1, A2, A1. Aspal konkret, yang ini A2-nya. Wah iya, buku standar yang ini nggak ada uraian jenis materialnya sayangnya ya. Ya, ini kekurangannya buku standar yang ini nggak terlihat material yang bisa dipakai untuk surface, ya, apa itu subbase, atau itu viscose. Kalau yang lama,
Buku standar yang lama itu ada. Saya cari buku standar yang lama ya, bentar ya. Buku standar yang lama itu yang tahun 87, metode analisa komponen. Metode analisa komponen. Ini. Share screen. Gambar Pancasila. Mana gambar Pancasila tadi? Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Ini buku yang lama. Ini buku yang lama ya. Sebelum itu tadi diperbaiki tahun 2002. Di buku standar yang lama ini ada tabel namanya koefisien kekuatan relatif ini, nomor halaman 11. Halaman 9, 10, 11. Nah ini. Ya, A1, kalau dalam buku standar yang dulu ini, A1 ini surface cost, ini subbase, ini base, ini subbase, yang A3. Ini kan ada tabel ya. Terlihat ya, A1, A2, A3 sudah kan? Di sini ada jenis bahannya. Yang boleh dipakai sebagai surface cost atau A1 itu hanya ini. Hanya ini. 0,4 ini koefisien kekuatan relatifnya namanya. Nanti akan kita pakai juga di buku standar yang baru, namanya koefisien kekuatan relatif. Ini A1 0,4 sampai 0,2. Ini bahan materialnya. Ada laston lapisan aspal beton. Ini aspal beton berarti. Aspal beton itu punya kekuatan, nilai relatif, kekuatan relatif. Kalau dites di laboratorium dengan Marshall test gitu ya. Kemudian dikorelasikan itu 0,4 yang paling tinggi, itu kalau dia punya nilai Marshall tesnya 744 kg, dan seterusnya sampai ini 0,35. Sorry, 0,3. Ini apa namanya? 340. Itu 0,3 kekuatan relatifnya. Sampai ini lapen, lapis penetrasi yang kemarin saya jelaskan itu, yang dari makadam terus dikicir pakai aspal ya, dicampur. Kalau dicampurnya atau pakai manual itu maka koefisien relatifnya 0,2. Yang boleh dipakai untuk lapis surface hanya ini. Lapen manual, lapen mekanis, aspal makadam, HRA, las butak, laston. Ya. Kemudian yang boleh dipakai untuk A2 berarti biskos, itu berarti ini. Laston atas, nah ini yang tadi itu yang treated karena ini pondasi kan, beraspal karena ini lapisan beton, maka ini disebut dengan ATB, aspal treated base gitu. Jadi mulai dari laston, jadi aspal beton boleh dipakai untuk pondasi. Lapen boleh, kemudian yang mekanis maupun manual ya. Kemudian stabilisasi tanah dengan semen boleh. Karena sampai di sini tabelnya. Sampai batu pecah. Batu pecah itu ya batu kerikil yang dipecah itu dari kecil-kecil, kemudian dihampar, dipadatkan.
Ada yang CBR-nya 60 kalau dites, ada yang CBR-nya 80, ada yang 100. Kalau CBR 100 berarti batu pecah kelas A. Kalau CBR-nya 80, kalau dites di laboratorium batu pecah kelas B. Kalau CBR-nya 60, batu pecah kelas C. Nah, ini boleh dipakai untuk bahan pondasi atas. Ini tabelnya. Apa nilai kekuatan relatifnya mulai 0,28 sampai 0,12. Ini kemudian yang boleh dipakai untuk A3. A3 itu adalah pondasi bawah atau sub base cost. Itu mulai dari sirtunya kelas A, kelas B, kelas C. Jadi kalau Anda di lapangan beli sirtu itu ada kelasnya A, B, C. Tentu yang paling jelek C. Karena apa? CBR-nya cuma 30. Ini CBR, nilai CBR. Yang ini. Ya. Kemudian kalau sirtu kelas B 50 CBR-nya, sirtu C 70 CBR-nya. Boleh juga lapis pondasi bawah itu pakai tanah, tapi harus kepasiran. Tadi saya sebutkan, kalau lempung saja nggak boleh. Lempung itu kalau dipakai untuk pondasi bawah, untuk bahan timbunan itu nggak bagus, karena mudah sekali terpengaruh oleh kadar air. Jadi kalau kita kasih air, pletot gitu di lapangan, nggak bisa dipadatkan. Karena itu harus boleh tanah, tapi harus kepasiran. Atau lempung kepasiran boleh. Gitu. Itu boleh dipakai untuk pondasi bawah. Nah, Pak Fajar balik nyinggung koefisien kekuatan relatif bahan. Lihat ini, angkanya semakin besar tentu semakin bagus material itu. Ya. Yang bawah tentu semakin jelek karena koefisiennya semakin kecil. Koefisien kekuatan relatif. Jadi koefisien yang dipakai untuk menunjukkan angka kekuatan suatu material itu. Koefisien kekuatan relatif namanya. Aspal beton yang mutunya tinggi, yang kalau dibawa ke laboratorium itu menghasilkan MS, namanya Marshall Stability, atau nilai Marshall sebesar 744 minimal, itu punya nilai koefisien relatif 0,4. Apa bedanya buku standar ini dengan yang baru? Buku standar yang baru, ketika menentukan nilai koefisien kekuatan relatif ini tidak boleh pakai tabel. Itu bedanya. Bedanya itu saja. Yang lainnya hampir sama. Ya, di buku standar yang baru, ketika menentukan nilai koefisien relatif ini nanti harus kita pakai grafik. Itu bedanya. Nah, tadi sudah saya tunjukkan, kalau di buku standar yang baru itu mana tadi grafik-grafiknya? Bentar. Saya close dulu. Nah, kalau buku standar yang baru, nilai kekuatan koefisien relatif itu, coba dilihat di grafiknya tadi yang A1. Saya share screen dulu. Share screen. Halo? Terlihat? Terlihat? Lihat, Pak. Nah, aspal konkret atau laston tadi itu kalau di buku standar yang lama disebut dengan laston, lapisan aspal beton. Kalau di standar yang baru namanya aspal konkret, kan sama saja sebenarnya kan ya. Itu harus kita cari di laboratorium nilai modulus elastisitasnya dalam satuan PSI. Kalau tadi di buku standar kita itu satuannya MS 744 tadi itu kilogram satuannya. Harus kita, kalau buku standar yang baru ini, karena menganut sistem modulus sistem elastis, makanya harus dari adalah nilai modulus elastisitasnya bahan aspal beton itu di lab. Apa bedanya? Cara mengujinya yang berbeda. Kalau buku standar yang lama, yang tadi 87 itu, karena satuannya kilogram, di laboratorium tesnya namanya Marshall test. Tapi kalau buku standar yang baru ini, yang 2022, ini pakai giratori.
alat tesnya. Jadi perkerasan itu diberi beban, roda gitu, terus dibaca modulus elastisitasnya bahan ketika menerima beban. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya 100.000 modulus elastisitasnya, maka bisa kita baca di sini, kita potongkan grafiknya, koefisien relatif bahannya adalah 0,2. Kalau tadi kan MS ya, MS 744 dan sebagainya. Anda boleh download dua buku standar ini, yang satu yang 87 untuk belajar aja kira-kira apa bedanya. Kemudian kalau A2 tadi, A2 itu base berarti base cost, ini pilihannya materialnya adalah apapun materialnya. Jadi misalnya tadi di tabel 87 itu granular material atau material berbutir yang dari agregat misalnya. Nah, kita cari berapa nilai CBR-nya. Oh, nilai CBR-nya 50 misalnya. Dari CBR 50 kita baca ke arah kiri. Oh, berarti koefisien relatif bahannya adalah 0,12 misalnya kayak gitu. Ini yang membedakan, ya ini kan A2. A2 ya. A2 itu berarti base cost. A3 sub base cost. Nah, ini masih A2. Ini masih A2. Karena beraspal dan tidak beraspal tadi itu. Yang ini A3. Jadi kalau ada satu bahan, sirtu misalnya, CBR-nya 30, maka nilai relatif bahannya adalah 0,11. Gitu, Mas-mas dan Mbak-mbak. Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham, boleh tanya. Kita sampai di sini. Jenis-jenis material untuk perkerasan juga termasuk tadi ya. Sampai di, saya share dulu. Ya. Ini A1 yang panas. Yes, gini aja. Yang ini A1, yang ini A2, yang ini A3. Tebelnya nanti D1, D2, dan D3. Ya, materialnya tadi bisa dilihat di buku standar yang lama. Kalau kakak kesulitan, ya, yang A1 itu apa saja, mulai dari aspal beton sampai dengan aspal pulau buton, las butak juga boleh dipakai. Yang ini materialnya pondasi atas, itu boleh treated atau untreated, ya, beraspal atau tidak beraspal lapisannya. Yang bawah ini adalah granular material atau untuk subbase. Material apa saja. A1-nya bisa dilihat di grafik kalau di buku standar yang baru. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, minta tolong. Ini yang masuk 47. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Kelas berapa? Dari 3 MLK6 itu ada 3 anak, Pak, masih belum masuk. Satu tanpa keterangan, duanya izin sama itu, Pak, sakit. Oke, Mas Febri nanti tulis di buku di absennya ya. Di file Ya, absennya kirimin saya. MRK 5 nihil. Oke. Oke, Mas-mas dan Mbak-mbak, itu materi perencanaan perkerasan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jumat, Pak Pacar nggak bisa ngajar. Minggu depan ya, hari Senin saja, seperti ini, hari ini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Tadi sudah saya share 3 file untuk materi perkuliahannya. Saya belum bisa memberi tes karena materinya tinggal 1, baru nanti kita laksanakan tes.
Saya akhiri dulu temuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama.